Bupati Blitar Rianto mengatakan, pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan pemerintah tingkat desa, terus memperhatikan pembangunan untuk masyarakat, termasuk pada anak-anak usia produktif. Sehingga dengan perhatian pemerintah tersebut, diharapkan anak-anak sebagai generasi penerus bisa menjadi generasi yang benar-benar paripurna. Ibu-ibu, anak-anakku semuanya, seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Pakir Rosidi, memang pemerintah mulai tingkat pusat yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi dan wakilnya Pak Yusuf Kala ini terus-menerus memperhatikan pembangunan untuk masyarakatnya, termasuk yaitu kepada anak-anakku yang tentunya pada usia-usia yang cukup produktif ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari pemerintah, sampai yaitu ke provinsi, bahkan ke kabupaten, dan bahkan sampai ke tingkat desa. Ini harapan daripada pemerintah dengan perhatian-perhatian yang luar biasa ini. Anak-anakku sebagai generasi penerus, sebagai kader-kader muda yang nanti diharapkan jadi penerus cita-cita perjuangan para pahlawan, cita-cita dari para pendiri bangsa, dan tentunya penerus kita-kita semua yang sekarang ini, nanti anak-anakku bisa yaitu menjadi generasi yang betul-betul paripurna. Anak-anakku semuanya yang sangat saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan, tentunya dalam kesempatan yang baik ini, harapan daripada bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan nanti anak-anakku menyampaikan usulan, unek-unek ya, curhat itu tidak hanya kepada kedua orang tua, tidak hanya kepada pacarnya, ya kepada siapa? Kepada pacarnya, tapi juga kepada Pak Bupati, Bapak Ibu anggota DPR, Bapak Ibu Kepala Dinas, silahkan curhat ya, menyampaikan unek-unek ya, apa yang terjadi di lingkungan adik-adik, kesulitan apa yang dialami oleh adik-adik. Dan pesan saya adik-adikku sekalian, dalam situasi seperti ini, adik-adikku memang diharapkan oleh kita semua, diharapkan oleh kedua orang tua, adik-adikku menjadi generasi penerus yang paripurna, menjadi generasi penerus yang nantinya bisa meneruskan tongkat estafet kita-kita semua. Tentunya ini bisa dilakukan manakala adik-adik pertama selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Satu ya. Yang kedua, adik-adikku sekalian selalu taat mengikuti petunjuk bapak ibu gurumu, dan tentunya juga mentaati petunjuk dari kedua orang tuamu, dan tentunya selalu belajar sungguh-sungguh ya, belajar sungguh-sungguh agar adik-adikku sekalian betul-betul punya ilmu yang cukup, dan tentunya punya akhlak yang bagus, berbudi pekerti yang luhur. Dan tentunya jangan lupa kepada para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ini yang penting. Bupati Blitar Rianto menambahkan kegiatan ini sudah dilakukan rutin sejak tahun-tahun sebelumnya,
Namun dari catatan Bupati, pada tahun ini kegiatan Temu Anak mendapatkan respon positif dari anak, di mana mereka sudah berani menyampaikan aspirasi pendapatnya. Selain itu, Rianto juga menambahkan bahwa ada 4 kriteria yang harus dipenuhi agar Kabupaten Blitar bisa menjadi Kabupaten Layak Anak. Agenda yang sangat bagus, yang setiap tahun alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Kepala Dinas PP dan KB. Kalau dulu, yang sekarang PP dan KB, P3A berhadapan dengan anak-anak, dialog dengan anak-anak, ya tatap muka dengan anak-anak, perkembangan cukup bagus, mereka berani mengungkapkan pendapat, nampak sekali mereka ceria. Nampak sekali mereka betul-betul berani mengungkapkan pendapatnya. Ini perubahan yang luar biasa. Nah, inilah yang tentunya agenda tahunan untuk membentuk Kabupaten Layak Anak. Ya, kita punya cita-cita Blitar ini menjadi Kabupaten Layak Anak. Tentunya apa yang kita lakukan kemarin, ada kekurangan-kekurangan, kita benahi. Kalau masih ada kekurangan, kita benahi terus sampai betul-betul 4 kriteria Kabupaten Layak Anak nanti bisa terwujud di Kabupaten Blitar. Ya, layak untuk pertama hak hidup untuk anak-anak, kemudian hak untuk tumbuh kembang untuk anak-anak, kemudian yang ketiga perlindungan untuk anak, terus kemudian yang keempat partisipasi untuk anak-anak. Ini tadi bentuk partisipasi sudah luar biasa, tidak seperti tahun kemarin ada rasa takut, rasa malu-malu. Ini tadi bagus mulai anak SD, anak SMP sama anak-anak SMA tadi. Temu Anak Kabupaten Blitar tahun 2017 dan Dialog Anak dengan Bupati Blitar menuju Kabupaten Blitar Layak Anak juga menghadirkan narasumber dari Provinsi Jawa Timur, yakni Nanang Abdul Kanan. Pemerintah Kabupaten Blitar bertekad untuk menciptakan Kabupaten Layak Anak sebagai komitmen peringatan Hari Anak Nasional tahun 2017. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang berkomitmen pemerintahnya, masyarakatnya, pengusahanya, dan yang pasti anak-anaknya untuk menjadikan kabupaten tersebut layak untuk bertumbuh dan berkembangnya anak-anak. Selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Baik. Alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan di sini dan kita ada kegiatan pertemuan namanya Temu Anak Kabupaten Blitar nanti akan kita lakukan, dan hari ini kita punya kesempatan untuk berdialog. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu bukti konkret komitmen dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk mewujudkan kabupaten kita kabupaten apa? Kabupaten yang layak anak. Ya, Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang berkomitmen, pemerintahnya, masyarakatnya, kemudian juga pengusahanya dan anak-anak untuk apa? Menjadikan kita kota yang layak untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak. Ini adalah bentuk seruan konkret dari Pak Jokowi untuk ya di nawacita yang kedua dan nawacita yang keempat, negara tidak absen di dalam melindungi ya dan menumbuh kembangkan apa potensi-potensi bangsa adalah potensi kalian. Nanang Abdul Kanan mengatakan dialog anak dengan pemimpin ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Blitar, terhadap bagaimana memandang dan menempatkan anak sesuai dengan tempat dan hak-haknya. Ya, ini adalah bagian satu indikator ya, salah satu tanda-tanda bahwa komitmen itu sudah berjalan. Nah, cuman adalah bagaimana ini bisa dilembagakan, diinstitusikan. Nah, cara menginstitusikan adalah ini bisa dijamin bahwa keberlanjutan dialog-dialog seperti ini. Anak-anak dijaga, kalau sudah menyampaikan hal, kalau barangkali halnya tidak begitu nyaman, dia dijaga, tidak boleh kemudian yang kono terus dijeweri, misalnya seperti. Nah, ini harus dijamin ya. Terus kemudian harus dipayung hukumi. Jadi misalkan bagaimana tata cara di dalam musyawarah rencana pembangunan. Ya, anak-anak di sana dipastikan dia menjadi kelompok yang ditanya. Dilibatkan tidak harus dia hadir secara fisik. Dilibatkan itu juga bisa melalui proses namanya konsultasi.
Jadi nanti teman-teman dari pengambil keputusan datang ke kelompok anak, nek pembangunan ini kayak gini, anggarannya yang berkait dengan kehidupan mereka seperti apa. Diakomodir pendapat pandangannya ya, walaupun tidak plek tapi nanti diolah sebagai wujud dari bentuk aspirasi anak-anak ya. Respect terhadap pandangan anak adalah satu prinsip dalam pemenuhan hak, satu prinsip di dalam kota layak anak. Jadi begini, pada tahun-tahun yang lalu di Kabupaten Blitar sudah terbentuk forum anak tingkat kabupaten. Kemudian ditindaklanjuti dengan terbentuknya forum anak tingkat kecamatan. Alhamdulillah pada awal tahun ini, pada awal tahun 2017, forum anak tingkat desa kelurahan se-Kabupaten Blitar sudah terbentuk. Dan pada hari ini kita kumpulkan. Tentunya harapannya Bapak Bupati mengadakan dialog dengan mereka sebagai pengurus forum anak tingkat desa kelurahan, ingin menyerap aspirasi-aspirasi dari mereka sehingga ke depan seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi, hak-hak yang perlu diberikan oleh pemerintah daerah kepada anak itu akan semakin diperbaiki. Seperti hak hidupnya, bagaimana anak itu memiliki hak hidup, kita berikan sarana-sarana prasarana yang mendukung itu. Misalnya posyandu kita tingkatkan, kematian balita kita kurangi dengan berbagai cara dari Dinas Kesehatan, itu salah satu cara. Kemudian hak perlindungan juga sama, kita tingkatkan perlindungan kepada anak. Kemudian juga hak tumbuh kembang juga sama ya, bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang. Tetapi juga diharapkan partisipasi anak seperti yang dilaksanakan hari ini jelas salah satu wujud partisipasi mereka, memberikan masukan-masukan. Bahkan juga pemerintah daerah sudah secara rutin melibatkan anak-anak ini dalam musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Mudah-mudahan mulai tahun ini bisa kita libatkan sampai tingkat desa kelurahan karena mereka baru terbentuk.